Halo anak, selamat datang di kelas Matematika. Baik, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri. Ketika di kelas 2 kemarin, kita mempelajari tentang limit fungsi aljabar yang tidak lain menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari limit fungsi trigonometri. Ibu harap kalian masih ingat dengan baik materi tentang limit fungsi aljabar. Oke, seperti yang telah Ibu sampaikan, pada hari ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri. Oke, yang pertama kita lihat yang ini. Limit X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan limit X mendekati 0 dari X per sin X dan hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, limit X mendekati 0 dari tan X per X itu sama dengan limit X mendekati 0 dari tan X per X dan hasilnya sama dengan 1. Oke, sampai di sini bisa ikuti penjelasan Ibu. Selanjutnya kita lihat bentuk lainnya. Nah, kalau yang tadi itu, yang kita bahas itu, koefisien X-nya 1. Sekarang, bagaimana jika koefisien X-nya itu tidak sama dengan 1? Atau di sini kita wakili dengan A dan B. Oke, kita lihat yang pertama. Limit X mendekati 0 dari sin AX per BX itu sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per sin BX. Itu sama dengan A per B. Oke, untuk bentuk ini, kita kan bisa mengubah. Kita bisa mengubah tulisan yang ini, kita bisa mengubah menjadi limit X mendekati 0 dari sin X per X dikali A per B. Nah, tadi kan kita sudah dapat. Di penjelasan sebelumnya, kita ada rumus bahwa limit dari X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Maka hasil yang tadi itu sama dengan 1. 1 dikali dengan A per B, hasilnya adalah A per B. Nah, sifat ini juga berlaku untuk fungsi tangen. Limit X mendekati 0 dari tan AX per BX itu sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per tan BX atau yang hasilnya sama dengan A per B. Oke, selanjutnya kita lihat masih ada 4 rumus lainnya. Limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX itu sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 dari tan AX per tan BX itu sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX itu sama dengan A per B. Dan selanjutnya, limit X mendekati 0 dari tan AX per sin BX itu sama dengan A per B. Oke, untuk penjelasan rumus dasar limit fungsi trigonometri ini, Ibu harap kalian sudah bisa mengikuti penjelasan Ibu. Selanjutnya, kita lihat contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti apa? Kita lihat yang pertama. Nah, ini kita lihat di sini ada contoh soal yang pertama. Kalian lihat, tentukan hasil dari limit X mendekati 0, 3X per sin 4X. Maka berdasarkan cara pertama pada rumus yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, kita dapat limit X mendekati 0 dari, nah ini koefisiennya kan 3 dan 4. Nah, berarti limit X mendekati 0 dari X per sin X tadi itu kan sama dengan 1. 1 dikali 3 per 4, hasilnya sama dengan 3 per 4. Oke, sampai di sini bisa mengikuti penjelasan Ibu. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini, kita pakai bentuk limit X mendekati 0 dari sin AX per BX, di mana A-nya itu adalah 5 dan B-nya adalah 2. Nah, kita tahu tadi bahwa limit X mendekati 0 dari sin AX per BX itu hasilnya adalah A
per B. Nah, kita bisa lihat di pembahasan, hasilnya adalah A per B, di mana A-nya 5 dan B-nya 2. Oke, selanjutnya kita lihat untuk contoh nomor 3. Di sini kita lihat, tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit X mendekati 0 dari sin 3X dikurangi sin 2X per 4X. Nah, bentuk ini kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan dengan penyebutnya berapa? Penyebutnya 4X. Maka kita bisa pisahkan seperti ini. Kalian lihat, limit X mendekati 0 dari sin 3X per 4X dikurangi sin 2X per 4X. Nah, di sini kita lihat, limit X mendekati 0 dari sin 3X per 4X. Hasilnya itu adalah 3 per 4. Ingat tadi, sifat dari limit X mendekati 0 dari sin AX per BX. A-nya 3, B-nya 4. Maka di sini 3 per 4. Kalau di sini A-nya 2, B-nya 4. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2 per 4. 3 per 4 dikurangi 2 per 4 itu adalah 1/4. Oke, kita lanjut ke contoh berikut. Contoh yang ini sudah dijelaskan tadi, minta maaf, kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini kita lihat, kalau tadi kita selalu mengikuti soal yang koefisien dari sin-nya itu selalu 1. Nah, kalau ini ada variasi, koefisien X-nya itu adalah 2, di sini kalian lihat, dan koefisien dari tan itu adalah 3. Oke, kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah, kamu lihat berdasarkan rumus kita peroleh. Nah, ini kan kita bisa pisahkan. 2/3 dikali dengan limit X mendekati 0 dari sin 2X per tan 3X. Nah, ini 2/3 ini kita peroleh dari mana ya? Dari sini. Koefisien dari 2 itu adalah koefisien dari sin, dan 3 yang ini adalah koefisien dari tan. Nah, kita cari. Ini kan tadi kita sudah ada rumus. Sin AX per tan BX, ya toh? Untuk limit X mendekati 0, itu kita peroleh hasilnya adalah A per B, di mana A-nya di sini adalah 2, dan B-nya adalah 3. Oke, maka kita peroleh hasilnya adalah 2/3 kali 2/3, hasilnya adalah 4/9. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan diperhatikan lagi, diingat kembali penjelasan Ibu. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ajukan